Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Xavier Ramadanasa. Saya akan menjelaskan tugas ketiga dalam struktur data, yaitu soal pertama itulah membuat program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search (DFS), dan yang kedua adalah membuat program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search ke dalam bahasa Java. Yang pertama yaitu DFS, yaitu Depth First Search, yaitu menelusuri ke dalam sejauh mungkin, setelah itu nanti baru melebar, fokus pada jalur yang panjang terlebih dahulu. Jika mentok dalam node-nya tidak punya arc lagi, mereka akan melakukan backtracking ke node sebelumnya dan mencari lagi ke node selanjutnya yang punya arc lebih dari satu. Kemudian struktur data yang digunakan dalam DFS ini kurang lebih menggunakan stack atau rekursi. Kelebihannya itu cocok untuk graf yang mendalam, lebih hemat memori dan mudah implementasi dalam rekursi. Kemudian saya akan menjelaskan kode saya berikut ini, yaitu ada fungsi DFS Graph Search. Di sini kita menggunakan static untuk pendeklarasian node-nya. Di sini saya menggunakan static string untuk penamaan node-nya beserta value-nya. Kemudian ada static final list integer adjective. Ini adalah pendeklarasian variabel status adjektif yang merupakan array list digunakan untuk agency list daftar tetangga. Jadi ini akan digunakan untuk penggunaan pendeklarasian node-nya. Kemudian kita akan membuat relasi yaitu pembuatan grafnya di sini. Di sini dibuat statik juga. Ini ada adjective new array list, pembuatan array baru. Di sini ada array baru dengan panjang 8, satu slot untuk per node. Pemberian array kosong ini untuk menampung array list elemen sebelum diinisialisasi. Berikutnya di sini ada loop untuk membuat objek array list di setiap indeks adjektifnya, sehingga setiap node punya daftar tetangga yang bisa dipakai. Kemudian di sini adalah mengisi daftar tetangganya, mulai dari node pertama tetangganya apa saja, seterusnya sampai ke adjektif 7. Ini membentuk graf yang tidak terarah atau undirected, karena setiap koneksinya bisa muncul dari kedua sisi di inisialisasinya ini. Di sini kita membuat deklarasi metode DFS dengan penjelasan parameter. Di int current ini adalah index node yang sedang akan dikunjungi sekarang. Di int target value adalah nilai yang dicari. Boolean visited ini digunakan sebagai flag, menandakan node mana yang sudah dikunjungi, dan dibagikan ke seluruh panggilan rekursif untuk mencegah loop yang tak berujung pada graf yang kita kunjungi ini. Kemudian list integer path digunakan adalah daftar indeks untuk mewakili jalur rekursif saat ini. Kemudian ada list string log digunakan untuk mencatat langkah-langkah atau ditampilkan output untuk menampilkan kode berikut ini. Kemudian kita punya kode visit current true. Ini adalah menggunakan untuk menyimpan ke dalam log sebagai node yang dikunjungi nilainya dan representasi jalur saat ini. Kemudian di sini ada kode pengecekan jika kita current node dari node kita ini sama dengan nilai dari target node yang kita cari. Di sini akan melakukan pemberhentian pencarian nilai di dalam graf ini. Begitu nilainya true, maka pencarian DF diberhentikan, tidak dilanjutkan. Kemudian kita punya kode for looping dalam pencarian ini. Jika node ini belum dikunjungi, akan melakukan pengunjungan di node dari A ke selanjutnya, entah itu B di arc-nya. Kemudian di log add ini akan mengekspor ke node tetangganya yang sudah diinisialisasi. Kemudian jika boolean found if node yang kita kunjungi nilainya sama dengan target, akan menghentikan pencarian. Jika tidak, mereka akan terus mencari sampai node ini tidak mempunyai arc atau tetangga node selanjutnya. Mereka akan melakukan backtrack ke node sebelumnya dan ditandai dengan loop add skip visited. Dari node yang sudah dikunjungi tadi ditandai dengan ini, jadi tidak perlu dicek lagi kemudian ke node selanjutnya. Kemudian di sini ada kode untuk path.remove. Ini adalah menghapus elemen terakhir di node dari path yang kita dari meninggalkan node yang kita kunjungi, backtrack. Ini untuk menjaga path, untuk mencemirkan jalur aktif saat kembali naik pada stack rekursinya. Panggilan ini sangat penting untuk menjaga konsistensi path. Jika lupa di remove, maka path akan terus bertambah dan tidak akan mewakili jalur yang aktual. Bisa saja dari backtracking kembali ke node yang telah dikunjungi tadi. Private static ini fungsinya untuk mengubah list integer node tadi untuk memprestasikan menjadi nama node seperti A1, A2 tadi ke dalam output agar mudah dibaca saat kita jalankan kodenya.
Kemudian kita berada di fungsi utama kita, yaitu fungsi saat menjalankan program ini. Di sini ada integer start. Ini adalah dimana kita node pertama kita berada, dan ini adalah nilai di target ini adalah nilai dari value node yang kita cari. Kemudian di boolean visit ini adalah digunakan kunjungan selama GFS ini berjalan. Kemudian list integer path ini digunakan untuk merekam jalur yang kita kunjungi. Kemudian log akan menyimpan semua log yang telah dibuat selama DFS berjalan. Kita menjalankan DFS-nya dengan parameter start, target, visited path, dan log. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini akan tampil DFS step lognya. Kita kunjungi adalah A1. Kemudian kita mengeksplor ke node A2 dari A1, visit, kita nyampe di A2 dari path A1, kita eksplor lagi ke A3, dan seterusnya. Sekian dari penjelasan untuk nomor 1. Kemudian saya akan menjelaskan untuk BFS. Kemudian untuk nomor 2 yaitu adalah Breadth First Search atau BFS. Di sini adalah menelusuri secara melebar atau di setiap level, mengunjungi semua tetangganya dulu daripada mendalam seperti DFS. Kemudian strukturnya ini menggunakan queue, menggunakan antrian, menyimpan node per level, jadi menggunakan memori lebih besar. BFS ini menjamin menemukan jalur terpendek untuk ke target. Kekurangannya itu lebih boros ke memori dan kurang efektif untuk graf yang mendalam, lebih cocok graf yang melebar. Kemudian saya jelaskan secara fungsi ini kurang lebih sama seperti DFS. Ini pendeklarasian nama, nilai dari node-nya, kemudian deklarasi pembuatan array baru, deklarasi hubungan dari per node-nya, pembuatan array-nya. Kemudian di sini hampir sama seperti DFS. Di sini kita mulai pencariannya dari nilai startnya, dari nilai target yang kita cari, terus penyimpanan lognya. Di boolean ini adalah untuk menandai node yang telah dikunjungi. Di kode ini gunakan untuk menyimpan jalur yang kita kunjungi. Kemudian di sini adalah membuat antrian. Untuk membuat antrian BFS dari antrian awal, BF akan mengunjungi node-nya sampai ke antrian akhir. Kemudian dari sini kita melakukan kunjungan antrian pertama, yaitu di startnya. Kemudian di sini BFS akan mengambil node pertama di antrian. Kemudian jika di kode ini, jika BF cocok nilai dari node-nya, mereka akan berhenti melakukan perloopingan. Jika tidak, akan melanjutkan selanjutnya. Di kode ini berguna di BFS untuk melakukan pembalikan jalur sehingga terurut dari start sampai ke target. Ini adalah mengecek node yang terhubung dari node sekarang. Dari node selanjutnya, jika tidak ketemu dengan tidak punya arc, kembali lagi kita tandai dengan NQ, kembali ke antrian sebelumnya. Kemudian ditandai dengan skip visit untuk menandai node yang sudah dicek. Kemudian di private static ini gunanya sama seperti di DFS, yaitu merubah nilai menjadi nama node untuk ditampilkan di log. Kemudian kita ke fungsi utamanya. Seperti DFS, di sini ada pendeklarasian kita berada di node mana, nilai dari node yang kita cari. Di sini kemudian ada pendeklarasian untuk penyimpanan lognya. Terus kemudian di sini ada list integer untuk menjalankan fungsi BFS-nya, dimulai dari nilai kita berada, target kita, dan log yang dibuat selama BF berjalan. Kemudian kita bisa menjalankan kodenya. Kita bisa melihat hasilnya di sini. Di sini kita bisa lihat menambahkan antrian 1, kemudian ke antrian 2, dan seterusnya.
Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas karena saya ingin membuat video ini sependek mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.